kurban penebus dosa. Dan juga Rabu yang lalu juga dibahas kurban penebus salah ya. Jadi di sini mungkin saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan kembali ya. Nah, dalam kurban penebusan salah ini tadi ayat 2 dikatakan darahnya harus dipercikkan ke sekeliling mezbah dan lemaknya dibakar di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan itu dilakukan oleh imam yang kemudian nanti dagingnya harus dimakan oleh para imam itu atau juga setiap laki-laki di antara para imam ya. Itu tadi di ayat berapa ya, 3 kalau nggak salah sampai ayat 6 ya, itu yang diberi. Nah di sini darah itu harus dipercikkan ke sekeliling mezbah, kemudian lemaknya dipisahkan, semua lemak-lemaknya dipisahkan, dibakar di atas mezbah sebagai korban api-apian. Ini karena untuk menghormati Tuhan, ya. Jadi harus dipisahkan dan kemudian dibakar, ya, dibakar oleh imam-imam dan kemudian dagingnya dimakan oleh setiap laki-laki tadi dikatakan ya di situ untuk mengadakan kurban pendamaian ya, mengadakan pendamaian dengan kurban itu. Maka setiap orang yang bersalah dia harus membawa domba untuk kemudian dikorbankan dengan tata cara yang Tuhan sudah tentukan. Nah itu ya. Dan ayat 10-nya, tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah dibagikan kepada siapa? Anak-anak Harun. Dan semuanya bisa mendapatkan itu, khususnya untuk yang laki-laki dari antara para imam itu. Baik, kita lanjut saja karena memang kurban penebus salah ini sudah dibahas pada hari Rabu yang lalu. Berikutnya tentang kurban keselamatan. Kurban keselamatan ini juga sama ya dengan penebus salah, namun di sini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah harus disajikan dengan roti bundar. Nah, itu tambahannya. Ada roti bundarnya. Nah, daging kurban keselamatan harus dimakan pada hari itu juga. Hari itu juga harus habis. Dan dagingnya ini boleh dimakan oleh orang lain selain imam. Ya, terutama untuk kurban nazar atau kurban syukur ini masih boleh masih boleh dimakan pada hari berikutnya. Namun setelah 3 hari kalau masih tersisa, dikatakan tadi harus dibakar habis. Ya, harus dibakar habis, jadi tidak boleh tersisa lagi. Jadi dalam hari itu dan besoknya itu masih bisa dimakan, tapi setelah tersisa di hari yang ketiga maka itu semuanya harus harus dibakar dan habis. Kemudian jika orang yang sedang najis ikut makan daging, ya, daging keselamatan ini, maka ia harus dilenyapkan. Jadi di sini aturan Tuhan tidak main-main ini ya. Tuhan menuntut kesungguhan kita. Ya, makanya bagi orang yang melanggar, ya, misalnya dia sedang najis, sedang najis dikatakan di sini, itu dia harus dilenyapkan katanya. Nah ini dilenyapkannya itu
Dia tidak boleh lagi berada di antara orang-orang sebangsanya, ya. Mungkin dikucilkan atau nanti boleh diperjelas sama Pak Ben ya, dikucilkan atau bahkan dilenyapkan, dia harus apa? Harus mati, ya. Nah, ini kalau pemahaman saya di sini dilenyapkan itu mati, karena memang Tuhan apa? Tidak main-main dengan aturannya. Dia benar-benar menuntut kita untuk melakukan segala peribadatan kurban ini dengan sungguh-sungguh. Nah, jika ada orang yang najis ikutan makan daging, dia harus dilenyapkan. Dan bahkan dagingnya pun kalau disentuh saja oleh peralatan atau oleh orang yang sedang najis, itu pun sudah apa? Sudah tidak boleh lagi digunakan, ya. Dan penebusan kesalahan itu berarti apa? Gagal, harus diulang lagi. Nah, di sini ya, bahwa Tuhan itu memang kudus adanya, jadi dia menuntut segala sesuatu peribadatan untuk Tuhan harus dilakukan dengan kudus. Nah, itu di perikop keduanya. Perikop yang ketiga tentang larangan makan lemak dan makan darah. Ya. Karena lemak ini adalah lambang lemak ini adalah apa tadi di ayat sebentar, di ayat yang ke-22 kalau tidak salah, sebentar. Firman Tuhan, katakan kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, kambing janganlah kamu makan. Lemak bagi kambing dipergunakan untuk segala keperluan, jangan sekali-sekali kamu makan. Ya, ini memang diminta oleh Tuhan. Segala lemak yang ada dalam tubuh korban itu diminta oleh Tuhan sebagai lambang kehormatan bagi Tuhan, ya. Ini sementara darah itu lambang dari kehidupan, dan kehidupan itu milik Tuhan. Jadi apa yang menjadi milik Tuhan tidak boleh apa? Kita ambil. Bagian Tuhan harus kita serahkan kepada Tuhan. Ya, manusia tidak boleh mengambil bagian Tuhan. Ya, lemak dan darahnya itu tidak boleh dimakan. Berbagai peraturan dari nas ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh sembarangan menghadap Tuhan, melainkan harus kudus hati. Ya, harus kudus hati kita, dan moral kita pun harus kudus. Keseriusan komitmen pun harus kita jaga di hadapan Tuhan. Ya. Sini ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar menuntut kita serius dalam ibadah kurban bakaran ini. Jadi di sini jelas bahwa darah itu tidak boleh dimakan. Ya, tidak ada tawar-menawar. Bahkan lemak pun, ya, lemak pun itu bagiannya Tuhan. Jadi kita juga tidak boleh mengambilnya. Nah, itu tentang larangan memakan lemak dan memakan darah. Akibatnya apa? Ayat 27, setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perikop yang terakhir, bagian imam daripada segala kurban keselamatan. Apa saja bagian imam dalam kurban ini, ya? Tentang kurban keselamatan ini, bahwa ketika kurban itu disembelih, orang yang mempersembahkan itu harus menyerahkan sendiri dengan tangannya kepada Allah. Mana yang menjadi bagian Allah, harus diserahkan sendiri dengan mengangkat kurban itu lebih tinggi. Ya, yaitu bagian apa? Lemak, kemudian dada, lalu paha sebelah kanan. Itu dibawa sendiri dengan diangkat, jadi harus lebih tinggi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian lemaknya ini
ditaruh di atas mezbah, sedangkan dada dan bagian paha kanan diberikan kepada siapa? Kepada imam. Nah itu, lalu kemudian imam itu harus memakannya bersama-sama dengan keluarganya. Juga bersama-sama dengan orang yang membawa korban tersebut. Juga orang itu bersama keluarganya juga. Nah ini memperlihatkan Tuhan memelihara mereka, memberi makan kepada mereka, memperhatikan kesejahteraan mereka ya. Nah, daging pada dada dan paha itu menyatakan kasih sayang dan tindakan yang harus dipersembahkan untuk menghormati Tuhan Allah ya oleh seluruh umatnya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kalau kita mempersembahkan bagian lemak, dada, dan paha, ini melambangkan apa? Kasih sayang dan tindakan kita ya yang menghormati Tuhan. Sedangkan daging pada bagian dada itu menyatakan kasih sayang dan tindakan untuk melayani jemaat. Nah, ya, ini diberikan kepada imam ya untuk melayani jemaat. Nah, itu lambang dari daging bagian dada dan paha itu. Sebenarnya korban penebus salah, korban keselamatan dan korban-korban lainnya ini merujuk kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang sebenarnya adalah korban yang sesungguhnya. Ya, Kristus yang mati untuk menebus dosa kita, untuk menebus kesalahan kita, yang sudah menyelamatkan kita dari kutuk dan juga menyelamatkan kita dari kematian kekal. Ya, di sini benar-benar kurban itu adalah siapa? Yesus yang sesungguhnya. Jadi ini hanya sebuah lambang, ya, lambang di mana segala penebusan itu harus dilambangkan dengan adanya darah, adanya kurban yang disembelih, ya, sampai korban itu mati, yang kemudian darahnya dipersembahkan oleh Tuhan, ya, dan bahkan juga lemaknya. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, lemak itu untuk menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan, kemudian juga darahnya menunjukkan apa? Kehidupan, yang ternyata kehidupan itu hanya milik siapa? Milik Tuhan. Kurban-kurban ini menunjukkan bahwa Allah lah sebagai sumber damai. Ya, jadi kurban itu juga untuk memperbaiki hubungan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang tadinya kita sudah terputus oleh karena dosa-dosa kita, tapi dengan korban bakaran itu, maka hubungan kita dengan Tuhan boleh diperbaiki. Hati kita kembali merasa damai oleh karena terhubung oleh Sang Sumber Damai itu sendiri. Nah, seperti itu. Allah menghendaki perdamaian yang agung yang dapat memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Nah, itu ya. Jadi korban bakaran ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya, dan perdamaian ini perdamaian yang agung karena langsung nanti ada hubungan yang damai dengan sumber damai, ya, sehingga disebut sebagai perdamaian yang agung. Ya, selanjutnya mungkin agak mundur sedikit ya. Setelah kurban bakaran itu kita lakukan, ya, maka kita boleh bersukacita merayakan apa? Penebusan kita dari dosa, dari kesalahan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, itu dilambangkan dengan sebagian dagingnya itu dikembalikan lagi kepada keluarga untuk dinikmati oleh keluarganya gitu.
oleh dia dan keluarganya. Ya, dia harus bersukacita. Ya, itu bentuk rasa sukacita karena apa? Korban bakarannya itu diterima. Artinya dia sudah ditebus, sudah didamaikan kembali. Jadi patut bersukacita juga dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang yang sudah menerima permohonan kita, ya. Permohonan kita untuk perbaikan hubungan dan juga penebusan dosa-dosa tadi. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, aturan-aturan mengenai korban yang harus diberikan kepada imam-imam itu merupakan jaminan dari Allah, ya. Jadi ada daging yang diberikan, ada daging yang diberikan kepada imam-imam itu. Nah, ini sebagai bentuk jaminan Tuhan untuk memelihara hidup para imam itu beserta dengan keluarganya. Ya, di sini begitu terancang, ya, dengan sempurna bagaimana Tuhan menjamin kehidupan orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, ya, yang mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan mereka kelaparan. Dengan tata cara korban bakaran itu ternyata keluarga para imam-imam itu terpelihara. Demikian juga dengan kita. Saya yakin ya, kehidupan sekarang ini, kalau kita mengutamakan pelayanan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan bagian kita juga. Tuhan tidak akan membiarkan kita, ya. Tuhan akan tetap memelihara kita dengan cara Tuhan sendiri yang kita mungkin tidak menyangka, ya, caranya. Nah, itu Tuhan sendiri yang tentukan. Nah, itu ya, kalau kita aplikasikan dengan kehidupan kita di masa sekarang ini. Peraturan Tuhan ini berlaku untuk selamanya. Ibadah kebaktian, penyembahan, diperintahkan untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena tadi ya, kalau kita melanggar nggak main-main itu, nyawanya harus dilenyapkan katanya. Ya, Tuhan menuntut kesungguhan hati kita dan kita wajib untuk mutlak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Tuhan. Tuhan menuntut penurutan kita, tidak boleh ditawar-tawar. Dan Tuhan juga menuntut untuk menghormati lebih dari segala-galanya. Dalam peribadatan itu ternyata memang harus dilakukan sungguh-sungguh, harus lebih dari segala-galanya. Ini firman Tuhan ini, ya mungkin ini sudah rencana Tuhan, ya. Pasal 7 ini kena kok pas jadi tugas saya. Jadi saya juga kena ini, karena ketika beribadah di gereja, saya kadang-kadang sulit sekali dengan untuk fokus itu kadang-kadang sulit. Masih banyak, kadang-kadang terlintas sebentar, ya, pikirannya kepada yang lain. Kemudian Roh Kudus mengingatkan untuk kembali fokus kepada firman Tuhan. Ya, ini benar-benar ini bagian saya, maka itu kena juga ke saya. Ya, ibadah itu harus kita hormati dengan sikap kita, dengan pakaian kita, dengan tutur kata kita, ya, tutur kata kita ini bukan cuma di gereja saja. Ternyata orang Kristen memang disorot. Kok kata-katanya kayak gitu? Wah, sedikit saja kita mengatakan sesuatu yang kurang pantas, langsung itu orang luar sana langsung menganggap semua orang Kristen seperti itu. Jadi benar-benar kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga sikap kita, menjaga pakaian kita, nggak boleh sembarangan, ya. Kalau ke sekolah aja pakai tanpa lengan aja nggak boleh, apalagi menghadap Tuhan, ya. Seperti itu, apalagi menghadap Tuhan. Nah, ini juga, aduh, saya selama ini, ya, saya jadi koreksi diri ini, ya.
dan ya masing-masing kita juga ya harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya agar kita betul-betul memahami akan firman Tuhan, dan kiranya ibadah kita bukan cuma ketika di gereja saja ya, tapi ibadah kita juga melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap harus menjunjung tinggi karena ternyata Tuhan menuntut ini kita untuk bersungguh-sungguh. Kalau jadi murid Tuhan, ternyata kita harus sungguh-sungguh memperlihatkan itu ya, menyatakan itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan dan ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya akan berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan itu menyukakan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah suka dengan apa yang kita lakukan, saya yakin berkat Tuhan akan selalu tercurah bagi kita ya, karena Tuhan tidak akan membiarkan setiap umatnya yang melakukan firman Tuhan, yang menyukakan, yang membuat Tuhan suka ya, sehingga kita berkenan di hadapan hadirat Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan pun akan tercurah bagi kita dengan tidak putus-putusnya. Kita sudah seperti ini banyak dosanya, kita sudah sangat, kalau dihitung satu persatu kesalahan kita kepada Tuhan terlalu banyak, tetapi Tuhan masih begitu baiknya memberi berkat-berkat kepada kehidupan kita ya. Nah itu, apalagi kalau seluruh kehidupan kita menyukakan hati Tuhan, pasti ya berkat itu tidak akan berkeputusan. Selalu ada setiap saat. Ya, dan cara Tuhan untuk menguduskan kita, Tuhan mempunyai cara gitu ya, maksudnya Tuhan mempunyai cara sendiri untuk menguduskan kita. Jadi untuk membuat kita kudus dan berkenan di hadirat Tuhan itu tidak sekedar hanya usaha kita. Kita berusaha mati-matian, tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, tetap saja ya, tetap saja tidak diterima oleh Tuhan. Jadi di sini mari kita selidiki firman Tuhan supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dan kita bisa melakukannya seperti kehendak Tuhan. Nah, itu barangkali aplikasinya untuk kehidupan kita sehari-hari, dan saya mohon untuk dikoreksi